Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Maulida Yulia Rahmah dengan NIM K1223040 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menjelaskan materi mengenai implikator dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Dalam kajian pragmatik, kita tidak hanya memahami apa yang diucapkan, tetapi juga memahami apa yang dimaksud penutur di balik ucapannya. Menurut Jeffrey Leach, pragmatik adalah studi tentang makna yang dikomunikasikan oleh penutur dan ditafsirkan oleh pendengar. Artinya, makna itu sangat bergantung pada konteksnya, bukan hanya struktur kalimatnya. Implikator muncul karena adanya prinsip kerjasama dalam percakapan yang terdiri dari 4 maksim. Maksim yang pertama yaitu maksim kuantitas, yang artinya menyampaikan informasi secukupnya. Kemudian yang kedua, maksim kualitas, yaitu menyampaikan informasi yang benar. Yang ketiga yaitu maksim relevansi, yaitu menyampaikan informasi sesuai topik. Dan yang terakhir, maksim cara, yaitu menyampaikan informasi dengan jelas atau tidak ambigu. Ketika salah satu prinsip dilanggar secara sengaja, pendengar menarik makna tersirat, bukan malah bingung. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar tuturan yang sekilas terdengar sederhana, tetapi sebenarnya ada makna tertentu di baliknya. Sebagai contoh, ketika seseorang ditanya, "Bagaimana pendapatmu tentang masakan ini?" Lalu dijawab, warnanya menarik." Jawaban tersebut tampak netral, namun seringkali pendengar menangkap makna lain di baliknya. Fenomena inilah yang dalam pragmatik disebut dengan implikator. Pragmatik merupakan cabang linguistik yang mengkaji makna ujaran berdasarkan konteks penggunaannya. Artinya, pragmatik tidak hanya berfokus pada makna kalimat secara gramatikal, tetapi juga mengkaji maksud penutur serta penafsiran pendengar. Dengan demikian, dalam pragmatik, memahami konteks menjadi kunci agar komunikasi tidak mengalami kesalahpahaman. Implikator adalah makna tersirat yang tidak diungkapkan secara langsung oleh penutur, tetapi dapat dipahami oleh pendengar melalui konteks dan prinsip kerjasama dalam berkomunikasi. Menurut H.P. Gris, implikator muncul karena penutur dan pendengar sama-sama berasumsi bahwa percakapan berlangsung secara kooperatif. Oleh karena itu, pendengar tidak hanya sekedar mendengar apa yang diucapkan, tetapi juga menafsirkan apa yang dimaksudkan. Contoh penerapan implikator dalam kehidupan sehari-hari ketika seorang penutur bertanya, "Bagaimana masakanku hari ini?" Lalu sang lawan tutur menjawab, "Penyajiannya rapi dan warnanya bagus." Secara literal, jawaban tersebut tidak menjelaskan rasa, namun secara pragmatik, pendengar dapat menafsirkan bahwa penutur berusaha menjaga perasaan lawan tutur serta tidak ingin menyampaikan kritik secara langsung. Makna tersirat inilah yang disebut sebagai implikator. Implikator sangat sering digunakan di berbagai situasi. Dalam lingkungan keluarga, contohnya ketika seorang ibu di malam hari berkata kepada anaknya, "Besok kamu ada kuliah pagi, bukan?" Nah, implikator dari tuturan ini adalah permintaan secara tidak langsung agar sang anak tidak tidur larut malam. Lalu contoh selanjutnya dalam lingkungan akademik, ketika seorang dosen berkata, "Perkuliahan biasanya sudah dimulai sejak 15 menit yang lalu." Nah, implikator dari tuturan ini adalah teguran halus kepada mahasiswa yang datang terlambat pada mata kuliah tersebut. Lalu contoh penerapan implikator dalam pergaulan sosial, misalnya, "Sepertinya kamu tampak lelah hari ini." Nah, implikator dari tuturan ini adalah ajakan untuk beristirahat atau untuk berbagi cerita.
Implikator digunakan karena tidak semua maksud dapat disampaikan secara langsung tanpa menimbulkan ketidaknyamanan. Melalui implikator, penutur dapat menyampaikan maksud secara lebih sopan, kemudian menjaga hubungan sosial, serta menghindari konflik atau kesan menggurui. Oleh karena itu, implikator sering menjadi strategi berbahasa yang efektif dalam masyarakat yang menjunjung nilai kesantunan. Penting untuk dipahami bahwa implikator hanya dapat dipahami apabila penutur dan pendengar memiliki pengetahuan bersama mengenai konteks dan situasi tuturan. Dalam komunikasi digital seperti pesan singkat atau media sosial, implikator seringkali gagal dipahami karena konteks tidak tersampaikan dengan jelas. Hal ini rawan menimbulkan salah tafsir apabila pendengar tidak dapat menangkap maksud dari penutur secara tepat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implikator merupakan bagian penting dari pragmatik karena dapat membantu kita memahami makna ujaran yang tidak disampaikan secara eksplisit. Dengan memahami implikator, kita dapat lebih efektif dalam berkomunikasi, lebih santun, serta lebih peka terhadap konteks sosial. Sekian penjelasan saya mengenai implikator dan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.